Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33, Menahan Rasa Kekecewaan. Sementara di luar lobi rumah sakit P, tampak mobil mewah milik Emran tiba. Dan ternyata Aurelia yang tadi pagi sudah diizinkan untuk rawat jalan memutuskan untuk mampir menjenguk suaminya. Dan tentu saja Emran menemaninya. Jika Aurelia tidak mau ditemaninya maka oleh Emran tidak diizinkan menjenguknya. Sepertinya terdengar aneh Emran tidak mengizinkannya. Ini semua Emran lakukan demi kesehatan mental Aurelia yang belum pulih. Wanita yang masih berstatus istri Davi ini terlihat agak cerahan wajahnya. Dan penampilannya sangat jauh berbeda. Wanita muda itu mengenakan dress motif floral. Ditambah dengan sepatu flat shoes berwarna nude yang bermerek Elf tampak menjadi berkelas penampilan Aurelia. Wajahnya pun dirias tipis dengan sapuan bedak serta lipstik berwarna merah muda. "Sudah siapkan hatimu?" tanya Emran saat mereka berdua akan turun dari mobil. "Bismillah, insya Allah, Tuan Emran," Aurelia menjawab dengan keyakinan penuhnya. Sebelum Aurelia memutuskan untuk menemui Davi, Aurelia sudah menjalankan sesi konseling dengan psikiaternya. Dari sanalah dia dibukakan matanya untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Segala masalah jangan terlalu lama diabaikan. Selesaikanlah dengan baik-baik agar bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Dengan seiringan waktu luka batin yang masih dirasakan, lambat laun akan kembali pulih. Emran terlebih dahulu turun dari mobilnya. Baru setelah itu Aurelia yang turun, kemudian disusuli oleh Adam. Wanita cantik itu dikawal oleh dua pria tampan, dan hal itu jadi pusat perhatian para pengunjung rumah sakit. Apalagi kehadiran Emran jadi salah satu daya tarik karena mantan suami artis, jadi banyak yang tahu siapa Emran. Selama menuju ruang rawat, Emran tidak menggandeng tangan Aurelia, namun sesekali tangannya merangkul pinggang wanita itu. Seolah dia sedang membuat mata pria yang menatap Aurelia langsung berpaling, karena pria itu menunjukkan kepemilikan wanita muda itu. Kini, mereka bertiga sudah di depan ruang rawat kelas 1 yang berada di lantai 4. Sejenak Aurelia menarik napas dalam saat menundukkan kepalanya. Sementara Emran membelai punggung wanita itu dengan lembutnya. "Tenangkan hatimu, ada saya di sampingmu," ucap Emran. Handle pintu sudah diputar oleh Adam. Dengan mengucapkan salam Aurelia pun masuk ke dalam ruang rawat didampingi oleh Emran. "Waalaikumsalam," jawab serempak yang ada di dalam kamar sembari menolehkan wajahnya ke arah pintu. Bu Ida nampak terkejut melihat siapa yang datang. Hingga mulutnya menganga melihat penampilan anaknya yang begitu cantik dan berkelas, serta pria tampan dengan gagahnya berdiri di belakang Aurelia. Melihat Emran, Bu Ida berasa melihat orang paling kaya yang ada di film-film. Wanita parubaya itu pun lantas bangkit dari duduknya untuk menghampiri putri pertamanya. Aurelia sebagai anak langsung mencium tangan ibunya. "Ini beneran kamu, Nak? Kok ibu pangling ya? Kamu sangat berbeda," tanya Bu Ida saat anaknya mencium tangannya, lalu ujung ekornya diam-diam melirik Emran. "Siapa dia?"
kalau lihat penampilannya seperti orang kaya? Batin Bu Ida mulai bertanya-tanya. Bu Hana yang melihat kedatangan Aurelia tampak berseri-seri wajahnya. Namun wajah serinya cepat meredup melihat kehadiran Emran, sedangkan ayah Jafri hanya mengamatinya saja. Iya Bu, ini aku Aurelia. Jawab Aurelia, lalu dia lanjut bersalaman dengan Bu Hana dan ayah Jafri. Emran hanya berdiri dan sengaja tidak memperkenalkan dirinya. Rasanya Bu Ida ingin tahu namun terlihat enggan, karena melihat aura karisma Emran yang tak tersentuh. Davi yang berada di atas ranjang, semula sempat memejamkan matanya. Namun sekarang dia membuka matanya dan melihat siapa yang datang. Bu Hana yang melihat anaknya membuka matanya langsung menghampiri ranjang Davi. Davi, lihatlah istrimu yang cantik sudah datang. Ucap Bu Hana sengaja meninggikan suaranya. Ranjang Davi pun agak ditinggikan bagian atasnya jadi agak setengah berbaring. Aurelia dari kejauhan mulai melangkah mendekati ranjang yang ditempati oleh suaminya. Mereka berdua pun saling bersitatap. Davi tampak terpesona dengan kehadiran Aurelia, sementara Aurelia terlihat biasa saja. Aurelia melihat kondisi tubuh suaminya yang sudah mendapatkan beberapa luka di bagian tubuhnya. Terlihat dari perban yang melekat, ada yang di kepala, tangan dan di kaki. Aku turut berduka atas kejadian yang menimpamu, Mas Davi. Ucap Aurelia begitu dingin, dan terlihat sikapnya tidak seperti istri yang mengkhawatirkan suaminya yang sedang tertimpa musibah. Kamu Aurelia, benar istri aku? Tanya Davi dengan tatapannya yang sangat menyelidik. Wanita muda yang kini berdiri di tepi ranjang itu mengulas senyum tipisnya saat Davi menanyakan statusnya. Aku dengar dari Bu Hana, kalau Mas Davi mengalami amnesia. Aku rasa tidak perlu lagi menanyakan status aku, Mas. Sudah tak ada gunanya juga Mas Davi mengingatkan status aku. Karena selama ini Mas Davi tidak pernah menganggap aku sebagai istri. Jawab Aurelia dengan tenangnya. Kebetulan bersamaan itu masuklah kakek Dwi dan bapaknya Aurelia setelah menghabiskan sebatang rokok di luar rumah sakit. Bu Hana yang ada di sisi ranjang yang lain menatap kecewa pada menantunya. Aurel, kamu jangan membuat Davi bingung dengan ucapanmu. Dia bertanya kamu istrinya. Ya jawab saja kamu memang masih istrinya. Sahut Bu Hana, agak memaksa. Aurel, sungguh aku memang tidak mengingat apapun. Aku hanya memastikan kalau kamu adalah istriku. Lantas kenapa kamu baru datang sekarang? Kemana saat aku tidak sadarkan diri? Cecar Davi mempertanyakan. Lagi-lagi Aurelia dibuat tersenyum. Namun kali ini senyuman itu terasa kecut tak ada manisnya. Davi mengamati wajah wanita cantik yang berada di sisinya. Kenapa sangat jauh berbeda dengan foto yang diperlihatkan oleh ibunya. Dan dia tak menyangka memiliki istri yang sangat cantik. Pria itu meraih tangan istrinya, lalu tiba-tiba mengecup tangan Aurelia. Kenapa baru menemuiku, Tanya Davi dengan tatapan terpesonanya. Aurelia sempat terkejut mendapatkan tangannya dicium oleh Davi, jantungnya sempat bertalu-talu dibuatnya. Namun secepat kilat dia menguasai hatinya, dan melepaskan tangannya dari tangan Davi. Mas Davi bertanya, kenapa aku baru menemuimu? Karena Mas amnesia makanya tidak tahu. Aku doakan semoga Mas Davi cepat pulih keadaan ingatannya serta luka yang ada di badannya.
Jawab Aurelia sembari melangkah mundur agar tidak terlalu dekat dengan suaminya. Dan Davi terlihat heran kenapa istrinya malah menjauhinya. Bu Hana terlihat geram dengan sikap menantunya, sedangkan Bu Ida turut heran, sama seperti kakek Dwi. Aurelia melayangkan pandangannya ke semua orang yang ada di ruang rawat Davi. Lalu dia mengatur napasnya dalam-dalam sebelum kembali berbicara, dan dia kembali menatap suaminya itu. Mas Davi, mumpung semuanya berkumpul di sini, aku ingin menyampaikan jika hubungan antara kita telah usai, Mas. Aku sudah melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama. Berhubung Mas Davi mengalami amnesia, aku minta kerjasamanya. Tutur Aurelia dengan tenangnya, namun tak lama. Ternyata Bu Ida menghampiri anaknya, lalu melayangkan tamparan pada putrinya tersebut dengan netranya yang membeliak. Sontak saja Aurelia terkejut, tangannya pun terulur menyentuh pipinya yang terasa pedih itu. Dasar anak tidak tahu diri, suami kamu lagi kena musibah, malah kamu mengajukan cerai. Otak kamu kemana, Aurelia? Jangan bikin ibu dan bapakmu malu di kampung, jangan sampai kamu jadi janda. Maki Bu Ida di depan orang banyak. Aurelia berusaha terlihat tegar, namun tidak bisa dipungkiri hatinya amat pilu melihat sikap ibu kandungnya yang mencaci maki. Tanpa meminta penjelas terlebih dahulu, netra Aurelia kembali berembun, namun berusaha untuk tidak meneteskan air matanya. Dengar kata ibumu, Aurelia, suami kamu lagi sakit, jangan gegabah ambil keputusan. Timpal Bu Hana, agak memanasi keadaan. Aurelia pun menolehkan wajahnya dan menatap nanar ibu mertuanya. Aurelia, memang ada apa dengan rumah tangga kita? Bisakah menunggu aku pulih dan baru membicarakannya? Pasti kita bisa memperbaiki rumah tangga kita, kan? Tanya Davi dengan ingatan yang memang tidak dia ingat sama sekali. Dan dia merasa gak mungkin dia memiliki masalah dengan istrinya yang terlihat cantik itu. Pikir dia pasti rumah tangganya sangat harmonis dengan Aurelia. Mas bilang menunggu, jelas aku tidak akan menunggumu Mas sampai pulih dan kembali ingatannya. Jawab Aurelia dengan tegasnya. Lalu, dia kembali menatap wajah Bu Ida yang terlihat masih marah. Kemudian dia mengambil ponsel miliknya dan membuka galeri videonya. Aku tetap teguh dengan pendirianku Bu, mau ibu dan bapak akan membenciku selamanya. Aku terima, lihatlah video ini, pinta Aurelia menunjukkan suara tegasnya dan menyodorkan ponselnya. Bu Ida menerima ponsel tersebut, lalu menatap dengan seksama video yang ada di ponsel tersebut. Netranya membulat saat melihat menantunya mencambuk anaknya pakai tali gesper. Aku selama ini diperlakukan seperti itu Bu oleh Mas Davi, semenjak tinggal di Jakarta. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa melihat semua bekas luka di punggungku. Tangan Bu Ida agak gemetar, wajahnya yang sempat agak tertunduk kini ditegakkannya agar bisa menatap wajah putrinya. Bu Ida bergeming, sementara ayahnya Aurelia yang agak penasaran atas yang dilihat oleh istrinya. Langsung meraih ponsel tersebut, dan kembali mereplay video tersebut. Tak lama, dasar menantu bejat, kamu mau bunuh anak saya, iya? Maki Bapak Heri, wajahnya sudah nampak merah padam, lain bapak lain ibu. Jika Bu Ida masih tampak diam dan tenggelam dengan pemikirannya setelah melihat video kekerasan yang dialami oleh Aurelia.
Maka berbeda dengan Bapak Harry, dia tidak pernah menyakiti fisik anak-anaknya. Namun di saat melihat fisik anaknya teraniaya, hati orang tua mana yang tidak akan sakit hati melihatnya. Usai Bapak Harry mengumpat, dia mengepalkan kedua lengannya dan melangkah maju agar lebih dekat dengan keberadaan Davy. Akan tetapi dengan sigapnya Bu Hana menghalanginya, karena tahu jika Bapak Harry pasti ingin memukul putranya. Sabar Pak Harry, jangan terbawa emosi, pinta Bu Hana untuk meredam kemarahan yang sudah membuncah itu. Bu Hana minta saya untuk menahan emosi setelah saya melihat anak saya dipukuli. Gak waras Bu Hana, Bapak Harry kembali menunjukkan emosinya. Ayah Jeffrey pun mendekati istrinya untuk berjaga-jaga. Davy terlihat bingung dengan kemarahan ayah mertuanya. Pak Harry, sebaiknya kita bicarakan masalah ini baik-baik. Mungkin saja saat Davy melakukannya kondisinya sedang hilaf. Pinta ayah Jeffrey. Aurelia yang mendengar ucapan ayah mertuanya menyunggingkan senyum miringnya. Ayah bilang hilaf selama 3 bulan memukul aku, ucap Aurelia agak meninggikan suaranya. Memukul, gumam Davy sendiri, dan mencoba untuk mengingat-ingat tapi tetap tidak muncul memorinya yang terdahulu. Bapak Harry memundurkan langkah kakinya untuk mendekati anaknya. Dengan tatapan yang sangat sendu, dia memeluk putri pertamanya. Maafkan Bapak, Nak, kenapa tidak pernah bercerita dengan Bapak? Suara Bapak Harry terdengar serak, yang paling dalam. Tak bisa dielakkan, inilah yang Aurelia harapkan dari orang tuanya, pembelaan diri untuknya. Bu Ida yang masih menundukkan kepalanya. Sebenarnya netranya sudah berlinang namun dirinya masih saja gengsi untuk mengakui jika hatinya juga sangat kecewa dengan musibah yang menimpa anaknya. Kini yang Bu Ida lakukan hanyalah mengusap lengan putrinya dengan lembut dan masih dalam diamnya. Setiap orang pasti ingin memiliki ekonominya stabil dalam hidupnya. Baru dalam beberapa bulan ini Bu Ida merasakan kebutuhan keluarganya tercukupi. Semenjak anaknya menikah dengan anak orang kaya. Hingga dia tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya. Namun, apa yang ada di benak Bu Ida saat ini? Masihkah membiarkan anaknya tetap berumah tangga dengan suaminya yang kejam? Mas Davy hampir pernah membunuhku, Pak. Dia mencekik leherku. Ucap Aurelia dalam pelukan Bapak Harry. Netra Emran langsung melotot, begitu pula Bapak Harry. Bangsat, umpat Bapak Harry saat mengurai pelukannya dan ingin kembali mendekati Davy. Akan tetapi, kedua orang tua menghalangi Bapak Harry. Tapi mereka lupa dengan keberadaan Emran melalui sisi yang lain. Emran sudah memberikan tinjuan pada wajah Davy, suami biadab. Maki Emran, dia pun menarik dirinya dari sisi ranjang. Dan sontak saja semua orang menatap kaget ke arah Davy dan Emran secara bergantian. Bu Ida jelas terhenyak melihat sosok Emran tersebut, sampai mau memukul wajah Davy. Davy yang masih memegang wajahnya setelah ditinju oleh Emran menatap pria itu. Anda siapa? Berani sekali memukul saya? Emran menyunggingkan senyum sinisnya. Saya mantan bos kamu, sayang sekali kamu lagi lupa ingatan. Padahal semalam kita bertemu di rumahmu. Sentak Emran. Davy rasanya ingin berteriak frustrasi,
karena tidak bisa mengingat apapun ditambah lagi dengan kejadian yang sekarang. Apa mantan bosnya Davi? Jadi pria yang menemani Aurelia mantan bosnya Davi. Batin Bu Ida terkejut. Bersambung.